si tadi itu yang naik perahu itu saya liatin dari kejauhan banget, kok lama-lama deket. Nah begitu deket sekitar 50 meter tuh dia berhenti Pak Ustadz. Dia berhenti. Nah begitu berhenti dia muter terus Pak Ustadz. Itu makhluk itu? Iya, makhluk itu muter terus Pak Ustadz. Ya Allah. Terus begitu saya liatin, lama-lama kok bulu kuduk saya berdiri. Rambut aja berdiri Pak Ustadz. Rambut sampai berdiri Pak Ustadz. Merinding. Tangan semuanya merinding. Berhubung saya nggak nahan, ya Allah, saya langsung ucap Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim, jin laut. Dia langsung hilang Pak Ustadz. Pas Pak D bilang jin laut, langsung hilang Pak Ustadz. Terus tapi dia nggak kapok Pak Ustadz. Takutnya karena Pak D sebut istighfar tuh. Iya. Dia sebut nama Allah gitu. Sebut nama Allah itu langsung hilang. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Sian Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Sian Islam, alhamdulillah wa syukurillah, kedatangan tamu kita lagi yang fenomenal ini, yang belum lama kita mewawancari beliau dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya, dengan Bapak Sangidi ya. Betul, ya. Mudah-mudahan kisah ini membawa kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah tempat kita meminta, Allah tempat kita bersandar, dan mudah-mudahan membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak D, ya, gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah sehat walafiat ya. Amin ya Pak Ustadz. Ya, Pak D, kemarin kisah yang kemarin tuh luar biasa ya. Sebelumnya kita tanya jawab mengenai pengalaman Pak D itu, mudah-mudahan membawa hikmah untuk kita dan kaum muslimin sekalian agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak D, iya Pak Ustadz. Sekarang apa yang sekiranya mau disampaikan nih? Ada pengalaman apa nih yang Pak D yang masih banyak yang belum diceritakan dari pengalaman yang kemarin kan ratusan menggali kubur dan memasukkan mayit jenazah ke liang kubur. Sekarang pengalaman apa nih Pak D yang bisa disampaikan kepada sahabat channel Siar Islam? Waktu itu ada teman saya Pak Ustadz. Itu teman saya itu dari Gombong, itu lurah Pak Ustadz. Nah udah kayak gitu dia bilang ke rumah saya, Pak Sangidi, gimana kalau kita mau nyari kekayaan aja? Saya ngomong, loh situ kan udah kaya, ngapain nyari kekayaan lagi? Dia bilang kurang. Nah udah kayak gitu, si teman saya ini orang Gombong itu bilang, ini ada kunci laut pantai selatan. Karena waktu itu dia bilang kunci laut pantai selatan Pak Ustadz. Orang itu sendiri dia bilang. Begitu saya tertarik, akhirnya saya jalan dari rumah berdua sama orang itu Pak Ustadz. Waktu itu maharnya buat beli uber ampen atau sesajen itu 500.000 Pak Ustadz. 500.000 itu zaman dulu tuh gede. Kalau sekarang mungkin 5 juta Pak Ustadz. Ya Allah. Iya. Terus gimana tuh Pak D? Nah, apa ritual yang dijalanin? Nah setelah kayak gitu, begitu saya sampai rumah si dukun tuh kunci laut pantai selatan, saya duduk. Di situ ada gambarnya Nyi Blorong Pak Ustadz. Nyi Blorong. Ya Allah. Tapi kalau saya lihat
itu matanya itu berkedip Pak Ustadz. Matanya gede. Matanya berkedip Pak Ustadz. Terus? Nah, udah kayak gitu feeling saya ini yakin saya bisa. Nah, udah kayak gitu jebret jam 4 dia ke pasar Pak Ustadz beli ube rampen. Jam 4 sore. Jam 4 sore dia beli ube rampen atau sesajen Pak Ustadz. Nah, begitu dia pulang jam 5-an, saya suruh siap-siap Pak Ustadz. Karena jam 6 jalan. Jam 6 Jam 6 sore jalan Pak Ustadz. Itu adanya di Laut Ketawang, Ngambal, Kebumen atau Purworejo Pak Ustadz. Terus? Nah, udah kayak gitu, sekitar jam 6 atau setengah 7 mungkin saya jalan dari rumah Pak Ustadz. Itu dianterin nyampe lokasi sampai jam 8. Jam 8 malam. Malam Pak Ustadz. Terus? Nah, begitu nyampe sono, saya ditanyain namanya siapa, bin siapa. Saya namanya saya kepengen sukses, saya jujur. Nama saya Sangidi bin Haji Sitik Sanmurja, saya bilang gitu. Terus? Nah, udah kayak gitu, ube rampen di Japa mantra sama Mbah Dukun itu dilempar ke laut Pak Ustadz. Dilempar ke laut. Dilempar ke laut Pak Ustadz. Sajennya Sesajennya dilempar ke laut. Terus? Nah, begitu dilempar ke laut, saya suruh ngeliatin sesajen itu. Kalau sesajen itu udah nggak kelihatan, baru saya bakar dupa wangi Pak Ustadz. Dupa wangi. Tapi dupa wangi itu begitu saya bakar, itu air laut tuh ngejar saya Pak Ustadz. Saya sampai jatuh, sampai basah semua. Air laut ngejar Pak D. Ngejar saya. Setelah bakar dupa wangi Pak Ustadz. wangi itu. Dupa wangi itu saya bakar, air laut itu langsung ngejar saya. Ngapain itu? Ngapain. Terus? Tapi saya udah dari rumah udah diwanti-wanti jangan baca nama-nama Allah, maksudnya apa astagfirullah, apa ya Allah, apa bismillah, itu nggak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh. Karena ini langsung berhubungan dengan Ratu Pantai Selatan Pak Ustadz. Takut tuh sama namanya Allah aja udah takut, sama kekuasaan Allah aja namanya dengernya takut tuh jin. Terus gimana Pak? Nah, udah kayak gitu. Si dukun itu bilang, Mas, ini makhluk-makhluk yang ada di lautan ini nemuin sampean nanti jam-jam ganjil. Jam-jam ganjil. Jam-jam ganjil Pak Ustadz. Kalau nggak jam 9, jam 11. Kalau nggak jam 9, jam 11, jam 1. Kalau nggak jam 1, jam 3 Pak Ustadz. Terus? Nah, udah kayak gitu. Saya di situ ditinggal sendirian. Seandainya saya dimakan setan situ nggak ada yang tahu Pak Ustadz. Nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Di laut itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Yang ada di depan saya itu buaya Pak Ustadz. Buaya. Buaya itu banyak banget. Allah. Tapi berhubung saya udah dipasrahin sama Mbah Dukun tadi, buaya itu nggak nyampe ke saya Pak Ustadz. Nggak ada yang nyampe ke saya. Nah, saya duduk aja santai. Sekitar jam-jam 9 nggak ada apa-apa Pak Ustadz, lolos. Terus? Nah, begitu jam 9 lolos, jam 11 lolos lagi Pak Ustadz. Iya. Nah, begitu lolos lagi, saya ingat aduh jam 1 nih. Saya lihat, aduh jam 1 kurang 1/4. Itu bener Pak Ustadz. Itu dari kejauhan, itu ada jam ganjil tuh ya. Jam ganjil Pak Ustadz, jam 1. Terus? Dari kejauhan itu ada kayak orang bawa perahu. Kayak orang bawa perahu Pak Ustadz. Tapi pakaiannya hitam, celananya hitam, pakaian hitam, celana hitam, terus pakai caping Pak Ustadz. Oh gitu, kayak Pak D dong nih. Betul. Pakai caping Pak Ustadz. Cuma bedanya pakai caping. Iya. Pak D nggak pakai peci ya. Betul Pak Ustadz, betul. Pakai songkok. Betul. Terus. Nah, begitu si tadi itu yang naik perahu itu saya liatin dari kejauhan banget, kok lama-lama deket. Nah, begitu deket, sekitar 50 meter tuh dia berhenti Pak Ustadz. Dia berhenti. Nah, begitu berhenti, dia muter terus Pak Ustadz. Itu makhluk itu? Iya, makhluk itu muter terus Pak Ustadz. Ya Allah. Terus? Begitu saya liatin, lama-lama kok bulu kuduk saya berdiri.
Rambut aja berdiri Pak Ustadz. Rambut sampai berdiri Pak Ustadz. Merinding tuh. Merinding. Tangan semuanya merinding. Berhubung saya nggak nahan, Ya Allah. saya langsung ucap Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim, jin laut. Dia langsung hilang Pak Ustadz. Oh, pas Pak D bilang jin laut langsung hilang. Langsung hilang Pak Ustadz. Terus Tapi dia nggak kapok Pak Ustadz. takutnya karena Pak D sebut istighfar tuh. Iya. Dia sebut nama Allah gitu. Sebut di situ. nama Allah, Ada itu nama langsung Allah hilang. di situ. Terus Nah, nggak lama lagi nongol lagi Pak Ustadz. nongol lagi. Nongol lagi 2 kali Pak Ustadz. Begitu nongol lagi, kepikiran saya, oh ini kayaknya bener nih, lorong nih Laut Kidul yang membawa saya nih. Itu Pak Ustadz. Saya udah semangat, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Tapi begitu jalan terus lama-lama dia mendeketin. Tapi ini lebih dekat dari yang pertama Pak Ustadz. Lebih dekat dari yang pertama. Dari yang pertama, saya liatin mukanya nggak kelihatan, nggak kelihatan sama sekali. Hitam pokoknya ya. Hitam semuanya. Terus Begitu udah deket saya sengaja coba kita nggak usah baca nama Allah, biarin aja dulu, deketin. Terus Nah begitu udah deket, lebih deket dari yang pertama, itu berhenti Pak Ustadz, muter Pak Ustadz, muter. muter-muter ya. Iya muter Pak Ustadz. Muterin Pak D. Enggak muterin saya. Di depan Pak D aja yang Iya di depan saya, itu muter-muter. Begitu muter-muter, Terus merinding lagi saya Pak Ustadz. merinding. Lagi, bulu kuduk berdiri, sampai saya aduh gimana ini. Alah nekat, saya langsung baca Astagfirullahaladzim, ya Allah, jin laut, saya bilang gitu Pak Ustadz. Terus Dia spontan ngilang lagi Pak Ustadz. hilang lagi. Ngilang lagi Karena Pak Ustadz. Pak D sebut istighfar di situ ya. Langsung spontan ngilang. Makanya kalau orang-orang mau nyari kekayaan segala macam apa, jangan nyari ya kayak itu di laut. Percaya sama dukun begini-gini, ntar imbasnya kita yang ditelan jin laut. Oh, bener. Ya Allah ya Rob. Terus kisahnya gimana gitu Pak D setelah apa namanya? Ya setelah itu jam 4-an saya dijemput sama dukunnya itu. Dijemput teman dukun. Dukun yang tadi naruh saya di laut pantai selatan, namanya Laut Ketawang Pak Ustadz. Laut Ketawang. Laut Ketawang. Jangan ditiru nih. Jangan ditiru. Jangan ya. Laut Ketawang tuh angker. Jangan, ya Allah aja. Ini suatu ibrah pelajaran buat kita, narasumber sekaligus pelaku. Ya, alhamdulillah beliau udah balik ke agama. Alhamdulillah beliau udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian kecil kekuasaan Allah yang ditunjukkan nama beliau gitu. Tapi Pak D sekarang udah tobat itu ya. Kalau saya sekarang udah tobat Pak Ustadz. Tobat semua, nggak udah mikirin ditinggalin gituan lagi. Alhamdulillah. Kalau saya buka lagi seperti dulu, mungkin tamu saya lebih banyak. Oh Allah. Sekarang Jangan deh. cuman saya udah nggak mau. Banyak orang telepon saya karena saya punya segudang pengalaman. Allah. Segudang pengalaman masalah ilmu-ilmu hitam, Ya Allah. di mana tempat dukun-dukun yang sakti, dukun-dukun yang bisa ngeliatin tuyul segala macam apa saya ada. Ya Allah. Tapi saya udah nggak mau lagi. Jangan. Dibayar berapapun saya nggak mau. Alhamdulillah Rabbil Kalau alamin. alamin, kalau dulu kan sistemnya saya gini Pak Ustadz. Iya. Setiap pasien yang datang ke saya, sistemnya bayar di tempat. Bayar di tempat. Saya ini orang kerja, mau bayar berapa? Saya bilang gitu. Kalau mau bayar 1 juta, kamu saya anterin. Tapi rokok makan ditanggung sampean. Saya bilang gitu. Begitu saya dibayar, saya anterin, bla 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 bla. Udah itu urusan mereka Pak Ustadz. Ya Allah. Tapi sekarang dibayar berapapun, mohon maaf saya nggak mau. Alhamdulillah. Ya, semoga juga orang-orang yang udah Pak D bawa tuh tobat juga ya. Tobat juga. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Sahabat channel Syiar Islam, semoga menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Sekali lagi beliau narasumber sekaligus pelaku, dan alhamdulillah wa syukurillah sekarang beliau udah balik ke agamanya Allah, balik kepada Allah, sudah bertobat kepada Allah. Ini suatu pelajaran untuk kita semuanya. Jangan kita menyekutukan Allah. Minta sama Allah, Allah pasti kasih.
Karena Allah Maha Pengasih, pasti Allah kasih apapun kebutuhan kita kalau kita minta kepada Allah. Dan jangan cuma minta, sholat yang ditinggalin ya, terus ibadah, datang ke majlis ilmu, datang ke majlis ta'lim ya, deketin orang tua kita ya, deketin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, jangan sampai kita, karena kita akan mati, karena kita semua akan mati Pak De. Betul. Ya Pak De, apa pesannya sekali lagi untuk para sahabat channel Syiar Islam Pak De? Pesan saya, seluruh agama Islam yang menganut agama Islam, ya khusus buat orang Islam, agama Islam, orang yang punya agama Islam, janganlah percaya sama begituan. ya Nanti yang ada malah habis. Sekarang percaya aja sama Allah. Allah yang bagi rezeki, bukan setan, bukan jin. Saya ngalamin sendiri, dan teman-teman saya banyak yang masuk ke dunia kayak gitu, ujung-ujungnya hartanya habis. Hartanya habis, dibohongin dukun tuh. Dukun mana yang nggak bohong? Bohongin dukun. Semua dukun tuh bohong. Kalau nggak percaya nih, saya nih berantem sama dukun berapa kali, sampai saya ribut sama dukun. Mana ada minyak duyung capait hidup, itu nggak ada. Saya ribut sama dukunnya itu. Ya, hati-hati semuanya ya. Hati-hati aja udah, nggak usah gitu-gituan. Kalau kepengen kaya, kerja. Kerja. Nah, gitu aja. Pesan Allah saya. tempat bergantung kita. Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita. Ya, kita di sini tidak menyalahkan siapapun dia, kita benci sama perilakunya aja ya, yang artinya semuanya adalah hambanya Allah. Baliklah kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada orang-orang Islam, kaum muslim, muslimat, mukminin, mukminat ya, yang mendengar kisah ini. Allah tempat kembali kita akan mati. Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kehilafan dan kesalahan dalam penyajian. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk sahabat channel Syiar Islam dan untuk kita juga Pak De. Mudah-mudahan menjadi manfaat dunia dan akhirat kita. Amin, ya Allah. Allah berikan perlindungan untuk kita, dan di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.